Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Pada tayangan ke-71 ini saya membawakan tema Carito Buntolo, sang pembawa keselarasan dan keseimbangan kehidupan dunia. Mari kita mulai dengan suatu review keris Carito Buntolo. Sebelumnya banyak teman mengatakan bahwa jangan hanya yang bagus-bagus, yang sederhana juga direview. Baik, kali ini saya membawakan kepada Anda keris yang sederhana saja. Keris Carito Buntolo ini ada di web JS Collection nomor 4458. Keris ini look 15, panjang bilahnya 39,2 cm. Melihat dari sisi pamorannya, tergolong pamor ngulit semongko, dan menurut saya adalah ini tangguh Madura sepuh. Mungkin sedikit kita mencoba belajar tentang masalah penangguhan yang kemarin kita sudah sedikit babar. Ketika kita lihat dari depan, dari sisi pamornya khas, seolah-olah Madura tidak miskin akan pamor. Dia tidak irit, bahkan dia royal dengan pamor. Apakah dari pamor saja kita bisa mengatakan bahwa ini adalah keris Madura? Tentu saja tidak. Kita coba lihat gaya di dalamnya, ada ricikan-ricikan yang kita harus senantiasa lihat dengan seksama. Kalau Anda hanya menitik beratkan kepada pamor seperti ini di Cirebon ada yang mirip. Kalau Anda melihat titik berat pada semacam suatu kembang kacang yang kecil kayak begini, di Belambangan juga ada. Kalau Anda melihat pada rondo nunut yang ada di Wadidang ini, di Belambangan ada, Cirebon ada, Palembang ada, dan termasuk Madura. Apakah ini benar setangguh Madura? Mari kita konfirmasi lebih dalam lagi. Ketika kita balik, kita lihat gonjo bagian bawah. Ternyata pada gonjo ujungnya lancip. Ternyata terkategori gonjo nyebit rontal, di mana gonjo ini punya leher yang nggak terlalu panjang. Lehernya bisa dibilang sangat pendek, namun wetengan gonjo ini sangat besar. Dengan wetengan sangat besar ini memungkinkan dia dimasukin pesi yang sangat besar. Tentunya khas Madura, pesinya besar dan panjang. Otomatis karena nyebit rontal, wetengan dari gonjonya besar, untuk itu pada pegangan di atas gonjo ini otomatis dia akan menjadi tebal. Ketika lihat dari sisi posisi panjang gonjo, tidak terlalu panjang untuk ukuran keris yang hampir 40 cm ini. Akhirnya kita bisa katakan ini adalah tangguh Madura tulen. Namun apakah ini semua 100% Madura? Makanya di perkerisan kita sebut dengan istilah tangguh, karena kata-kata tangguh itu masih mengandung estimasi. Demikianlah review sederhananya. Mari kita lanjutkan babar dalam bicara kita.
Rahayu. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa yang terbaik dan terindah terlimpah untuk kita semua. Amin. Kembali kepada keris Carito Buntolo. Kalau dari sisi tembung carito kita bicara tentang masalah cerita. Ketika kita mengartikan Buntolo, Buntolo bisa kita katakan jagat, bisa katakan bumi atau dunia ini. Jadi ini mengisahkan filosofi tentang cerita tentang dunia. Sehingga secara filosofi lengkapnya Carito Buntolo adalah agar si tuan pemiliknya mendapatkan semacam sesuatu tambahan doa untuk membawa mampu mengarah kepada keselarasan dan keseimbangan kehidupan dunianya. Carito Buntolo. Kalau kita bicara tentang keselarasan dan keseimbangan, rasanya ini menjadi penting. Karena bagi saya ada 6 hal di dunia ini yang kita harus jaga keseimbangannya. Pertama, kita ingin membahagiakan keluarga kita. Kedua, kita ingin mensejahterakan keluarga kita. Ketiga, kita ingin mengarah pada suatu kesehatan yang baik. Keempat, kita bicara tentang mentalitas. Kelima, kita bicara tentang aspek sosial. Dan keenam, kita bicara tentang aspek spiritual. Kenapa keenam-enamnya ini harus kita jaga, saudara-saudara sekalian? Karena saya sangat yakin ketika keenam ini mampu Anda jaga keseimbangannya dan keselarasannya, insya Allah Anda akan sejahtera dunia akhirat. Karena ketika 6 ini ada satu yang tidak Anda jaga, ini akan bisa menjadi duri dalam daging, membuat Anda menjadi terjungkal dalam kehidupan ini bisa. Taruh kata kalau Anda menganggap bahwa kesejahteraan paling utama, Anda mati-matian kesana cari income yang sangat luar biasa, saking lupa urusan keluarga. Anda bisa mendapatkan kemakmuran, tapi keluarga Anda akan berantakan. Namun kalau Anda harus terfokus kepada kebahagiaan keluarga, setiap hari Anda harus dampingi keluarga Anda, lupa Anda mencari nafkah, itu justru mempercepat keluarga Anda menjadi hancur. Boleh orang bicara tentang suami istri sangat mencintai satu sama lain, namun 95% perceraian itu diakibatkan karena aspek ekonomi, saudara. Akhirnya Anda tergerak untuk menjaga keseimbangan keduanya. Keluarga harus bahagia, kesejahteraan atau keuangan cukup. Tapi apa artinya ketika umur 40 orang sudah terkena stroke sehingga tidak bisa menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan yang dia telah raih? Kesehatan wajib dijaga juga. Namun apa artinya ketika 3 sudah dijaga, dari aspek mentalitas Anda tidak Anda pelihara? Bicara mentalitas bukan berarti saya adalah orang yang mentalnya baja, berani telanjang, jalan-jalan di tengah jalan. Kalau menurut saya itu adalah orang yang bukan bermental luar biasa. Menurut saya orang yang salah dalam hal mengartikan mental. Mentalitas itu adalah orang yang sanggup membaca tanda-tanda zaman. Karena seringkali orang yang sukses di masa lalu akhirnya bisa tidak sukses di masa sekarang. Karena di masa sekarang ini membutuhkan semacam satu cara yang berbeda dalam rangka kita untuk berkarya. Sehingga orang harus selalu mengupdate diri tentang hal yang baru agar dia bisa menjawab tantangan di segala zamannya. Namun ketika keluarga sudah Anda dapatkan, kemakmuran sudah dapatkan, kesehatannya juga terjaga, aspek mentalitas terpelihara, sosial yang tidak Anda jaga itu akan bisa juga menghancurkan keluarga Anda.
Sosial dengan tetangga, dengan teman yang baik-baik Anda juga pelihara, namun Anda tidak punya sesuatu kekuatan spiritual yang bisa mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa saja semua yang luar biasa yang Anda bisa raih di akhir cerita nanti akan bisa berantakan semuanya. Makanya ini membuktikan saudara, kalau kita bicara tentang keselarasan dan keseimbangan, jangan lupakan 6 jari-jari tadi. Anda coba lihat pada diri Anda, pada level mana Anda yang kurang, tolong secepatnya dinaikkan ke atas agar bisa berjalan harmonis dalam waktu yang sangat langgeng. Pada saat kemarin ada seorang teman yang bertanya kepada saya tentang hobi perkerisan. Ini terkait dengan keselarasan juga nantinya. Ngomong-ngomong, saya hobi keris ini dasarnya atas kesenangan atau saya ini peran diri saya di dalam Lausanaji. Ya, saya cuma mengatakan, kalau Anda mengatakan kesenangan saja, itu dasarnya dari pikiran. Dan pikiran itu bagian daripada otak kita. Ketika kita berpulang, akhirnya juga menjadi debu dan tanah. Sehingga ketika orang menjalankan suatu hobi hanya dasarnya dari kesenangan atas dasar pikiran, biasanya itu nggak tahan lama. Namun kalau kita bicara tentang masalah peran diri, yang maju ke depan ini adalah masalah hati. Nah, kalau bicara tentang masalah hati, semuanya akan jadi permanen dan langgeng. Banyak juga yang bertanya, kalau begitu saya senang keris ini dasarnya karena apa? Ya, mungkin Anda bisa melakukan tes yang sederhana saja. Ada buku keris yang cukup tebal, Anda coba baca. Kalau di membaca aja Anda satu lembar aja sudah membuat Anda ngantuk, tertidur pulas, barangkali sudah tinggalkan saja urusan berkeris. Memang bukan peran Anda, hanya kesenangan melihat teman punya keris atau melihat keris semata. Dari sisi pikiran kita, kita ingin memiliki yang ujungnya nggak lama lagi Anda akan menjalankan hobi itu karena dasarnya kesenangan. Namun ketika Anda bertanya pada diri saya, apakah ini peran ataukah ini terkait dengan yang namanya kesenangan semata? Kalau saya menganggap saya ini adalah sudah bagi peran kehidupan saya. Kenapa saya katakan dasarnya sederhana? Sejak 10 tahun saya mendapatkan sesuatu hibahan keris dari seseorang ada 2. 37 tahun lagi menuju umur 47 tidak ada satupun keris yang saya mahari. Kayaknya Tuhan hanya memberikan semacam persyaratan pada kita atau saya untuk mempersiapkan segalanya, baik urusan ekonomi, urusan kesejahteraannya, urusan keluarganya agar nggak hancur-hancuran. Namun ketika Anda tahu 47 tahun saya atau 7 tahun yang lalu, kalau Anda cek website saya, uploadan terakhir saya di website saya adalah nomor 4553. Anda sudah tahu saya punya galeri. Memang ada beberapa yang sudah terpasarkan, ya sekitar 600-an biji. Jadi kalau Anda tanya sekarang yang ada berapa, sekitar 4.000-an. Mari kita lihat kenapa itu sebuah peran. Kalau saya telah membeli 4.553 keris dalam 7 tahun, berarti per tahunnya dibagi 7 itu 650 biji per tahunnya. Kalau 1 tahun 365 hari, berarti seharinya saya hampir rata-rata membeli 2 biji keris selama 7 tahun terakhir. Pertanyaan saya, kenapa sebelum 47 tahun itu saya tidak membeli keris sama sekali, cuman hanya menjalankan amanat seseorang dengan 2 bilah keris yang saya pegang dari umur 10 hingga umur 47. Itulah saya anggap sebuah peran. Namun jangan lupa saudara-saudara sekalian, setiap orang itu punya peran yang beda. Dan datangnya juga tidak bisa diperkirakan kapan. Dan perannya sebagai apa, kita juga tidak tahu. Pada akhirnya
hanya hati kitalah yang tahu kalau itu sebuah peran. Bagi saya penjelasannya sangat kuat. Pasti ada alasan yang kuat kenapa terlahir di bumi Nusantara kita ini. Ada pepatah bijak mengatakan bahwa bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Berarti mau tidak mau ada alasan yang kuat kita ini untuk ikut turut mengangkat langit Nusantara ini. Kalau enggak, barangkali kita terlahir di Afrika atau Eropa atau Amerika. Pertanyaan lebih lanjut, langit bagian mana dari Nusantara ini? Dan seberapa banyak yang bisa kita angkat? Itulah pada akhirnya masalah peran masuk. Seberapa besar dan seberapa kuat di sisi mana? Kalau Anda bicara tentang masalah saya pengen mengangkat langit Nusantara secara keseluruhan, barangkali itu peran dari presiden. Bisa dari menterinya atau gubernur memang mengangkat langit yang lebih besar. Anda bisa mengangkat langit dari sisi aspek ekonomi sebagai seorang konglomerat. Itu kan luas sekali cakupannya. Namun kalau nggak terlalu kuat di situ, Anda bisa menjadi pengusaha menengah atau pengusaha kecil, atau bahkan Anda hanya sebagai karyawan dari perusahaan itu. Anda juga turut serta mengangkat langit Nusantara. Bisa dari aspek sosial, Anda mengangkat langit Nusantara ini. Bisa juga dari budayanya. Namun pertanyaannya kembali lagi, budaya bagian mana? Wong budaya itu sangat luas sekali. Apakah di pewayangannya, atau di ketopraknya, atau tradisional Aceh, atau dari Kalimantan, atau budaya yang terkait dengan Tosanaji. Kalau kita merasa hati kita terkait dengan Tosanaji, kita pasti ada sesuatu dasar kita tuh suka. Akhirnya pertanyaannya, kalaupun saya punya suatu peran untuk mengangkat langit Nusantara dari budaya Tosanaji ini, bagaimana dan sebesar apa? Padahal peran di Tosanaji itu banyak. Dimulai dari seorang hunter yang harus dari gunung ke gunung, desa ke desa mengumpulkan keris-keris yang tidak terpakai, yang akhirnya dikumpulkan, akhirnya disetorkan ke pengepul, bisa pengepul besar, bisa pengepul kecil, akhirnya dijuallah kepada seorang penjual. Penjual itu bisa penjual kecil, bisa penjual besar, ada mediatornya, ada customer atau kolektornya. Di kita juga ada edukatornya. Pesan saya cuma sederhana ketika kita berperan. Apapun peran kita, yang pertama, ikhlaskan dalam menerima peran itu. Karena ketika kita ikhlas menerima peran itu, akan timbul rasa tulus dalam menjalani peran itu. Ketika kita bisa tulus, tentu akan sabar dalam menjalani peran itu. Dan terhadap semacam suatu hasil akhir dari peran Anda, pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ini kalau bicara tentang masalah Tosanaji, selalu terkait dengan istilah yang sering kita dengar, yaitu perjodohan. Makanya pembelian selalu banyak yang bertanya dengan menggunakan mahar. Dan saya sepakat bahwa perjodohan itu memang ada dalam Tosanaji. Misalnya ketika Anda memposisikan Anda sebagai peran seorang customer atau kolektor di dalam Tosanaji, Anda melihat keris sangat bagus sekali, sangat menyukai keris itu. Pada saat itu Anda tidak punya uang untuk mendukung memahari keris itu. Harusnya dengan cepat Anda mengatakan, memang itu bukan jodoh saya. Karena kalau Anda paksakan untuk membeli barang itu, katakanlah dengan uang keluarga semuanya bisa Anda untuk pakai, tapi apa artinya kalau kemudian keluarga Anda jadi berantakan untuk itu?
Bukankah memaksakan itu adalah bagian daripada ego diri kita? Padahal yang terkait dengan peran itu bukan urusan ego, tapi urusan hati. Nah, kalau Anda berkeris dengan cara yang seperti tadi, saya yakin pasti Anda tidak akan tahan lama, karena Anda terlalu kuat menjalankan ego Anda. Di dalam budaya perkerisan, saya hanya mengetahui cerita, saya belum kenal yang satu ini, karena pada saat umur 47 saya memasuki dunia Tosanaji ini, beliau sudah wafat beberapa tahun sebelumnya. Namanya seorang kolektor tulen, kolektor ideal Jakarta, bahkan Indonesia, itu namanya Pak Purnomo. Dia orang yang sangat ikhlas dalam menjalani peran dalam Tosanaji. Bahkan dalam keikhlasannya dia mengatakan, banyak orang mengatakan beli keris itu akan menghabiskan uang, tapi menurut saya beli keris itu malah bisa membuat uangnya malah bertambah atas keyakinan diri dia. Akhirnya di masa dia berpulang, dia punya keris tidak tanggung-tanggung, jumlahnya hampir 30.000 bilah. Tentunya proses pengumpulan 30.000 bilah itu dia bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, dari sisi hunter sampai penjual dan lain sebagainya. Dan menurut saya, dari awal dia mengkoleksi, dia tidak menjual barang yang dia koleksi hingga 30.000 biji. Jadi kalau saya cuma hampir 5.000 dibandingkan 30.000, itu jauh bumi langit. Memang peran beliau sangat luar biasa besar. Jadi menurut saya, justru orang seperti dialah yang saya anggap sebagai pahlawan Tosanaji Nusantara. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, karena banyak di sana bertanya kepada saya, ini ngomong-ngomong peran saya atau kesenangan saya, balikkan kepada diri Anda, sebenarnya Anda menyukai ini dasarnya hati atau dari sisi pikiran Anda menyukai barang itu. Kalau memang sudah dasarnya peran, ada waktunya buat Anda untuk datang ke perkerisan itu. Makanya bagi saya tentang perkerisan, selalu saya mengatakan, belajar berkeris bukan kita membuat jadi seorang ahli di keris, namun belajar berkeris membuat kita menjadi mencintai budaya ini. Ketika kita mencintai, untuk kemudian memiliki, diharapkan kita bisa menjalankan perilaku sehari-hari berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tosanaji itu. Makanya ketika kita berkeris atau bermain Tosanaji, harusnya ego diri kita semakin menurun. Itu menjelaskan bahwa itu adalah peran kita. Untuk itu, demikianlah sajian kali ini. Semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku sekalian. Dan senantiasa jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Untuk itu, marilah kita jalankan peran kita masing-masing dengan ikhlas untuk mengangkat langit Nusantara ini melalui Tosanaji. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.